صلاة مع السلام عليك يا رسول الله. ألف صلاة مع السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sarifi sa'iril asma'i wa sifati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita didudukkan oleh Allah dalam satu lingkaran kecil, dalam sebuah majelis yang mana tentu kita datang ke majelis ini tentu dengan hati yang bersih dan niat yang suci. Maka mudah-mudahan berkah kita membaca Ratibul Akhtas ini, maka hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia kita wabil khusus adalah hajat akhirat kita. Karena kenapa para ulama itu biasa memulai membaca Ratibul Haddad, Ratibul Akhtas sebelum mereka itu memulai kajian. Kalau kami di Tembilahan dulu waktu masih saya muda dulu, karena udah tua rupanya Pak. Udah tua. Kalau masih muda dulu kami bacanya Maulid Habsi. Maulid Habsi itu mulai jam 9, itu nanti habisnya jam 12. 3 jam duduk baca Maulid Habsi tersebut. Kenapa para ulama itu memulai dengan zikir terlebih dahulu? Karena zikir Ratibul Haddad, Ratibul Akhtas atau Maulidul Habsi tersebut itu membuka pintu makrifat kepada kita. Jadi fadilat terbesarnya yaitu semoga Allah bukakan pintu makrifat kepada Allah. Maka itu sambil kita berzikir memohon kepada Allah dibukakan pintu makrifat, maka kita berikhtiar zahir batin kita ini menuntut ilmu tentang ilmu makrifat tersebut. Lewat apa dia? Lewat ibadah. Supaya apa? Supaya ibadah itu kita lakukan zahir batin, sehingga nanti ibadah yang diiringkan zahir batin tersebut mengantarkan kita itu untuk makrifat kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita ibadah zahir batin, maka kita mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah. Padahal Bapak Ibu, kalau seandainya tidak diiringkan ibadah kita itu zahir batin, syariat dengan hakikat, kita masih tertipu, Pak. Ibadah bagus secara zahir, hakikatnya tidak dipakai, sebanyak apapun ibadah masih tergantung setengah jalan, Allah masih belum ridho kepada ibadah kita tersebut. Kalau kata tuan-tuan guru lebih sakral lagi, tak diterima kata dia. Tapi kita tak sanggup sampai menyebut tidak terima, setengah jalan baru, belum sampai kepada Allah. Baru nanti ketika dia sempurnakan hakikatnya, maka barulah saat itu ibadah itu sampai kepada Tuhan, atau ibadah itu diridhoi oleh Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin karena memang malam minggu ini kita mengkaji kitab kita yang putih, yaitu Hanya Jauhari yang Mengenal Manikam, Jalan Syariat Hakikat dalam Setiap Ibadah. Kenapa mesti harus kita ulang kitab ini Bapak Ibu? Karena memang kadang-kadang kita lewat
yang belakang kita terlupa. Dan kita ulang-ulang balik ngajinya, sering kita ulang balik. Maka Bapak Ibu baca kitabnya diulang balik di rumah. Supaya apa? Supaya yang kita baca, yang kita pelajari di majelis ini dapat kita amalkan dalam diri kita. Untuk apa kita ngaji kalau tidak diamalkan? Wajib Pak diamalkan. Mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu ketika diiringkan antara syariat dengan hakikat, fikih, tauhid dengan tasawuf, itu dipakai dalam hidup. Ketika Bapak Ibu pakai, baru nanti Bapak Ibu dapat merasakan nikmatnya ibadah tersebut. Saya sering sebutkan kepada Bapak Ibu, saya tidak ingin menyebut diri saya karena diri saya ini banyak dosanya juga. Coba lihat contoh misalnya sahabat Rasulullah SAW, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu waktu perang Pak, itu anak panah itu kena di belakang badannya, kena belakang badan sini. Yang namanya anak panah itu kan macam ada pengaitnya tuh. Jadi macam gitu dia. Kalau masuk itu, kalau cabut keluar pasti daging urat itu terikut. Sudah pasti itu. Jangankan kena anak panah, bapak-bapak kena paku pijit, tahu paku pijit Pak? Nah, kena paku pijit lewat, kena paku pijit itu langsung melanting badan kita tuh, saking sakitnya. Apalagi kalau kena anak panah. Waktu Imam Ali kena anak panah, minta cabutkan dengan sahabat yang lain itu kapan? Ketika dia itu sedang sholat. Waktu sholat, Allahu Akbar, lalu sampai di puncak sholat itu dapat nikmat, dicabut anak panah tersebut, itu dicabut itu tidak terasa sakitnya. Macam mana kita bisa sampai pada tingkat begitu? Sementara kita waktu kena gigit nyamuk aja kita melayang tangan kita, tangan kiri kena gigit nyamuk, tangan kanan mukul nyamuk tersebut. Tapi macam mana sampai sahabat Rasulullah itu sampai pada tingkat nikmat sholat begitu luar biasa? Itu pasti, tidak mungkin tidak, pasti sholatnya itu beriringan antara syariat dengan hakikat. Kenapa sholat yang beriringan antara syariat dengan hakikat itu mendapatkan puncak nikmat, menghilangkan penderitaan batin? Karena ketika ruh itu berjumpa dengan yang sesuatu yang luar biasa, berjumpa dengan Allah tersebut, maka wajar nikmat itu luar biasa, menghilangkan kesakitan batin, kesakitan jasad. Jangankan itu Pak, dulu waktu kita masih muda, masih belum nikah dengan orang rumah kita itu, duduk di samping dia, itu nyamuk banyak, tidak kita hiraukan. Dicubit dia sakit sampai merah, kita senyum. Kenapa? Karena penderitaan jasad itu hilang gara-gara nikmat bersama dengan orang yang kita sayang. Apalagi kalau seandainya tersambung hati dengan Rasulullah, tersambung hati dengan Allah, pasti Pak, nikmat itu akan menghilangkan penderitaan jasad tersebut. Maka wajar Imam Ali bin Abi Thalib itu waktu kena anak panah dicabut tidak terasa. Kenapa? Karena tersambung kalbunya dengan Rasulullah, tersambung kalbunya itu dengan Allah. Maka itu dalam kitab ini itu kita mengkaji tentang ibadah yang diiringkan antara syariat dengan hakikat. Nah, maka itu Bapak Ibu, dalam hal ibadah kepada Tuhan ini, itu yang paling penting itu Bapak Ibu, menghadirkan yang di dalam diri kita. Ingat betul ini Bapak Ibu, apapun ibadahnya, yang paling penting itu menghadirkan yang di dalam diri kita, bukan yang di luar Pak. Yang di luar ini menanggung nafsu, menanggung banyak keinginan. Tapi yang di dalam, yaitu ruh kita itu dia suci. Sehingga
Kalau seandainya ruh itu yang berlaku, yang di dalam diri kita itu yang berlaku dalam ibadah dan amal kita tersebut, maka kita dengan Tuhan itu tidak berpisah. Tapi kalau yang dilakukan itu hanya jasad saja, hakikatnya hilang, ruhnya itu hilang, dia beribadah itu ibadah itu dengan Tuhan itu tidak tersambung, terpisah, maka itu tidak dapat nikmat. Kenapa? Karena tak dapat, tidak tersambung, terpisah. Maka dia mesti harus satu, ya, harus tunggal. Tidak ada kita, yang ada itu hanya Allah saja. Tapi untuk merasakan hal semacam itu tidak akan mungkin kalau seandainya kita pisahkan ibadah itu antara zahir dengan batin, antara syariat dengan hakikat. Maka itu Bapak Ibu, sering sekali kita sebutkan hadisnya, yaitu yang kita sebagaimana kajian-kajian kita sebelumnya itu, yaitu hadis an Abi Hurairah rafa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Kata Rasulullah, sesungguhnya kata Rasulullah, Allah itu tidak melihat pada wajahmu dan hartamu. Untuk apa Allah melihat wajah? Maksud hadis ini ketika Rasulullah mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah itu tidak melihat zahirmu dan harta yang engkau cari dari zahirmu. Karena zahir itu menanggung nafsu, Pak. Jasad kita ini kan isinya nafsu. Maka wajar ketika jasad ini menanggung nafsu, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada zahirmu dan harta yang engkau cari dengan nafsu kamu, kata Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi yang Allah lihat itu adalah qulubikum. Kalau disebut qulubikum itu artinya adalah ruh kita. Wa a'malikum berarti perbuatanku. Yang Allah lihat itu adalah ruh kita tersebut dan perbuatan ruh tersebut. Ingat Bapak Ibu, kalau seandainya jasad hidup, ruh itu pasti tersembunyi. Sebut saja dia mati, dia tersembunyi. Jasad kita ini hidup, ruh itu tersembunyi. Tapi kalau ruh itu hidup, jasad ini jadi penyatanya. Nah itu dia Pak. Jasad hidup, ruh tersembunyi. Maka itu kalau orang ibadah pakai jasad, Pak, tak akan pernah bisa tersambung dengan Allah dan tidak akan dapat nikmatnya. Kenapa? Karena yang dikandung oleh jasad ini nafsu. Tapi kalau ruh itu yang hidup, jasad ini jadi penyata ruh tersebut. Dan itulah sebenarnya tugas jasad ini. Dia ingin menyatakan sirnya Allah atau ingin menyatakan ruh kita tersebut. Maka itu perlu kita di sini mengkaji seluruh ibadah itu mesti harus sampai di tingkatan ruh. Mesti duduknya di kedudukan ruh. Kenapa? Karena nanti yang balik ke Allah itu ruh, bukan jasad kita. Jasad kita nanti dibuang orang. Siapa yang sanggup nyimpan jasad itu 3 hari di rumah, 4 hari di rumah, tak ada, busuk dia, dibuang orang nanti. Dengan cara apa? Dengan adab. Dimandikan dia, lalu nanti disolatkan, sampai di masjid bawa ke liang lahat, masukkan dalam liang lahat, orang jejak jasad kita tersebut. Yang kembali kepada Allah itu ruh kita. Maka itu kalau tahu sudah bahwa ruh kita itu nanti yang kembali, berarti wajib ruh itu yang berlaku dalam batang tubuh kita ini. Bukan batang tubuh yang berlaku memerintah ruh, tapi ruhlah yang jadi raja pada batang tubuh atau jasad ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, maka wajiblah kita
sholat, syahadat kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita itu wajib sampai pada tingkatan ruh atau tingkatan hakikat ma'rifat. Bapak Ibu yang saya muliakan, biasanya kalau kita mengkaji syahadat ini, itu kita mulai dengan sebuah ibarat atau kiasan sebilah pisau yang terbuat dari besi yang wajib kita renungkan. Coba Bapak Ibu renungkan gitu. Ada sebilah pisau yang terbuat dari besi. Maka kalau misalnya kita ambil di tangan kanan kita ini pisau atau gunting, di tangan kiri kita ini kertas, kita potong kertas tersebut 90%, Pak, bahkan 99% orang mengatakan bahwa yang memotong itu adalah gunting, yang memotong itu adalah pisau. Salahkah? Tidak. Betul, karena dia mandangnya pakai pandangan zahir. Karena memang nyata ketika dia potong tersebut, yang nampak di mata zahirnya itu adalah gunting. Tapi ternyata kalau kita jauh berpikir, kita tapakuri, sebenarnya sama sekali bukan gunting yang memotong, bukan pisau belati itu yang memotong. Yang memotong itu adalah tajam. Coba Bapak Ibu, kalau gunting itu kehilangan tajam, itu mau motong, jangankan motong kertas, motong rumput di luar sana yang lembut itu tak mau putus. Kenapa?